Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita gunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita masuk di dalam doa penyembahan kita, saya mengajak kita semua tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan, mengucap syukur jika malam hari ini Tuhan masih berikan kepada kami satu kesempatan yang indah untuk kembali kami datang berdoa bersama-sama, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini boleh menguatkan setiap kami, boleh memberikan damai sejahtera buat kami, boleh memberikan penghiburan buat kami yang sedang mengalami kedukaan. Tuhan, Engkau tolong kami, hampiri setiap pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi dan merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Mungkin hari-hari ini kami sedang merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, memberikan kelegaan buat setiap pribadi. Kami percaya bahkan yang sakit sekalipun, Tuhan Engkau menjamah, melawat dan memberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu mendatangkan kesembuhan, hadirat-Mu mendatangkan sukacita, hadirat-Mu mendatangkan damai sejahtera buat setiap kami. Sehingga malam hari ini Tuhan, bukan sia-sia kami mencari Engkau dan mencari wajah-Mu, tetapi Engkau berjanji ketika kami mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan berkenan untuk ditemui oleh setiap kami. Layakkan kami Bapa, sucikan, kuduskan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah Bapa malam hari ini perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sebagai juru selamat dan pemilik hidup kami boleh mendatangkan berkat, boleh mendatangkan kelegaan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berseru dalam kesesakan kami, berseru dalam kesedihan kami, kami percaya Tuhan menjawab, mengulurkan tangan-Mu dan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh berdoa, menyembah dan memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi kita sungguh-sungguh merindukan hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah Tuhan, Engkau mengetahui kerinduan hati kami. Engkau melihat setiap hati kami malam hari ini. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Haleluya. Ku datang kepada Yesus.
Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari yang berbeban berat, nyanyikan pujian ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan,
biar Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, yang sedang menghadapi badai, yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Mari malam hari ini jangan diam, jangan putus asa. Datanglah kepada Sang Pemilik kehidupan. Datanglah kepada Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus, yang terbuka kedua tangannya untuk menyambut, mengundang engkau dan saya untuk datang kepada Dia. Syarapatakara maramata shikarapatakara. Mari berseru kepada nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang diberikan Allah kepada manusia, supaya olehnya kita diselamatkan. Mari Bapak Ibu, masih ada pertolongan untuk engkau dan saya. Masih ada mujizat untuk engkau dan saya malam hari ini, ketika kita mau berseru datang kepada Yesus. Panggil namanya, berseru, panggil nama Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Rasakan kehadirannya. Dia tidak jauh dari hidupmu. Dia lebih dekat daripada baju yang kau pakai. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Sekali lagi dengan kesungguhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, dengarlah suaraku di baitnya. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan, jadilah Tuhan, berisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Mari Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah, kesesakan apa yang sedang menghimpit di dalam kehidupan? Mungkin orang lain sudah tidak peduli dan tidak mau menolong engkau lagi. Dengar baik-baik, malam hari ini ada satu pribadi yang sedang menantikan kehadiran kita. Dialah Yesus, Sang Juru Selamat. Datanglah dengan segala pergumulan, berseru kepada Dia, dan biarlah tangannya terulur untuk menolong engkau dan saya. Terima lawatan Tuhan, terima mujizat Tuhan. Percayalah malam hari ini Dia ada khusus untuk engkau. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya. Ketika aku
Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Sekali lagi ku dijaga dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Katakan amin, haleluya. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijaganya. Ini hidup kami Tuhan, lawat hati kami. Oh haleluya, haleluya. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Oh haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya. Ya dalamaya sandalamaya so. Haleluya, Yesus. Engkaulah perisai hidupku. Jadilah pembelaku. Penolong yang selalu setia. Haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tinggallah tenang, berdiam dirilah, nantikan Tuhan di dalam kehidupan. Biarlah Dia yang berperan ganti kita. Biarlah Dia yang menjadi pembela kita. Dan lihatlah kemenangan sorak-sorai karena pertolongan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Buka kedua tanganmu malam hari ini. Mari Bapak Ibu mulai sembah Dia. Katakan sikarala barabata syadarala barabata karala barabata sikarala barabata karala mayase. Haleluya, Yesus. Sebab mata Tuhan menjelajah untuk mencari orang-orang yang sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Dan biarlah malam hari ini dijumpainya orang yang sungguh-sungguh hati, tengah berdoa dengan segenap hatinya. Dijumpainya tengah berseru-seru kepada nama Yesus. Bersukacitalah karena engkau sedang mengalami lawatan Tuhan. Engkau sedang mengalami pertolongan Tuhan. Izinkan kuasa-Nya dicurahkan berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus kekuatanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus kekuatanku. Engkaulah sumber kekuatan
kesusahan, mari malam hari ini dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku lemah, tidak berdaya. Mungkin yang lain sedang merasa takut. Tuhan menghargai kejujuran hati kita. Dan Dia rindu untuk mengulurkan tangan, untuk menolong. Dialah menara, bukan sekedar rumah biasa, tetapi benteng, menara kekuatan kita. Sebab kesanalah kita berlindung, dan kita semua diselamatkan. Haleluya, haleluya. Jangan diam, berdoalah secara pribadi kepada Dia. Sebab telinganya terbuka, telinganya mendengar setiap seruan dari anak-anaknya yang berseru kepadanya, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dia tidak pernah menutup telinganya, tetapi Dia mengulurkan tangannya untuk menolong engkau dan saya. Dari tempat ini saya mendengar setiap seruan. Ada orang-orang yang berseru dengan segenap hatinya kepada Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Dia mendengar dan mengulurkan tangannya menolong engkau. Yang sedang ada dalam kesusahan, yang sedang ada dalam kesesakan. Engkau yang membutuhkan seorang penolong di dalam kehidupanmu. Mari tetap percaya dan berharap bahwa Dia pasti akan menolong engkau dan saya tepat pada waktunya. Jangan goyah, jangan bimbang. Syarapata karala parapata syarapata karala para shikarala para ya syarala. Biarlah Roh Kudus yang melawat engkau secara pribadi, dan dicurahkan kuasa kekuatan yang berlimpah-limpah, yang untuk membangkitkan engkau kembali, untuk memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan penghiburan bagi yang susah, memberikan kelegaan bagi setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, yang mengulurkan tangannya untuk menjamah setiap orang yang sakit malam hari ini. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah, saat kami berseru kepada nama Yesus, Engkau bekerja di tempat kami masing-masing. Engkau yang melawat setiap pribadi. Kami percaya mujizat-Mu, lawatan-Mu, karya-Mu yang besar tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami malam hari ini Tuhan. Sebab kami perlu Tuhan. Atas segala-galanya Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami.
Mari Bapa berbicara lebih kuat lagi, karena kami siap mendengar apa yang menjadi pesan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kebesaran malam hari ini kami persembahkan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penolong kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang melawat anak-anaknya dimanapun kita berada, di rumah, di kamar, bahkan mungkin di mobil sedang ada dalam perjalanan pulang. Ketika kita mengarahkan hati kita sama-sama menyembah kepada Tuhan, maka saya percaya mujizat lawatan Tuhan itu pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin memberikan satu pertanyaan ya, buat kita semua untuk kita jawab malam hari ini. Jika malam hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, ketika kita berdoa, ketika kita nangis di hadapan Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita memerlukan pertolongan dari Tuhan. Kemudian kalau Yesus bertanya kepada kita malam hari ini, pertanyaan yang sama seperti di dalam ayat yang ke-51, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Malam hari ini kira-kira apa yang menjadi jawaban kita? Dan jawaban kita itu akan mencerminkan sesungguhnya apa yang terutama di dalam kehidupan kita ini. Ya, kalau mungkin kita berkata, "Tuhan, aku ingin mendapatkan harta yang banyak, sehingga kalau hartaku banyak, aku bisa kemana saja, aku bisa melakukan apa saja, dan aku bisa memakai semua ini untuk menolong sesamaku." Satu pertanyaan yang baik, yang bagus ya. Tetapi ternyata bukan itu ya. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, mungkin kalau ada yang jauh lebih bagus daripada harta, adalah keselamatan dari jiwa kita. Apakah kita sudah yakin dengan keselamatan dari jiwa kita? Karena kematian ini datangnya tiba-tiba. Dan kapan itu waktunya kita nggak pernah tahu. Dan itu pasti akan terjadi dan akan kita alami. Setiap orang menuju kepada satu titik yang namanya kematian. Dan setelah itu apa yang akan terjadi? Apakah kita benar-benar sudah yakin dengan keselamatan kita? Kalau harta hanya sebatas kehidupan kita di muka bumi ini, ya, tidak pernah ada harta yang bisa kita bawa di dalam kekekalan. Tetapi marilah kita akan belajar malam hari ini dari jawaban dari Bartimius, dan malam hari ini kita juga akan belajar bersama-sama pelajaran apa yang akan kita dapatkan dari Bartimius ini. Jawab orang buta itu,
Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu, orang buta ini digambarkan atau diceritakan di dalam Markus 10 ayat yang ke-46. Inilah orang yang menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Inilah latar belakang dari Bartimius. Ternyata Bartimius ini adalah seorang pengemis buta yang disembuhkan atau dijamah oleh Yesus. Namun perjuangannya tidak mudah untuk berjumpa dengan Yesus dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, karena pada waktu itu di dalam ayat yang ke-46 ada banyak orang yang berbondong-bondong. Ada banyak orang yang berbondong-bondong, tetapi cuman satu saja yang mengalami mujizat pertolongan Tuhan, ya. Dan malam hari ini kita pun rindu mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama prosesnya, ya. Karena semuanya itu membutuhkan yang namanya proses. Dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong, yang berdesak-desakan, bahkan mereka ada di dekat Yesus, tetapi mereka nggak ngalami yang namanya mujizat. Tetapi ada seorang atau pribadi yang mengalami lawatan Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan. Ya, orang ini adalah orang yang tidak masuk hitungan, tidak ada kategori yang membuat dia itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan tidak ada rencana atau planning Tuhan untuk datang ke tempat Bartimius untuk menyembuhkan Bartimius, ya. Tetapi kita akan melihat bagaimana usaha dari Bartimius ini, ya. Kita lihat yang pertama, Bartimius ini memaksimalkan apa yang menjadi kelebihannya. Kalau di ayat yang ke-46 di situ diceritakan bahwa Bartimius ini memiliki cacat di dalam kehidupannya, ada kekurangan di dalam kehidupannya, tidak seperti kebanyakan orang, ya. Dia mungkin dilahirkan buta sejak lahir. Dia memiliki satu kekurangan di dalam hidupnya. Tetapi di sini kita tidak melihat bahwa Bartimius itu meratapi apa yang menjadi kekurangan dari hidupnya. Biasanya seseorang itu memiliki sisi kekurangan, tetapi di dalam sisi yang lainnya dia juga memiliki kelebihan. Dan kita akan melihat biasanya orang yang memiliki ketidaksempurnaan di dalam hidup seperti Bartimius ini, memang dia tidak bisa melihat dengan matanya, tetapi dia mempergunakan panca indera yang lain, yaitu pendengarannya, ya. Di sini kita melihat bahwa dia mempergunakan, bukan kelemahannya ditonjolkan, tetapi kita melihat di sini ada kelebihan dari Bartimius dan dia pergunakan kelebihannya itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-47. Kalimat yang pertama di situ dikatakan ketika didengarnya, ya, ada indera yang lain yang dia pergunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk mendengar bukan hal-hal yang negatif, ya. Mungkin dia seringkali dia mendengar orang berkata negatif tentang hidupnya. Mungkin banyak orang, ya, berkata tentang hidupnya, hidupmu itu hopeless, gak ada harapan, ya. Siapa yang akan memakai seseorang yang memiliki cacat secara fisik, ya, gak bisa melihat? Tidak ada orang yang akan mempekerjakan hidupnya, ya.
Dengan kata lain, dia tidak bisa cari uang dengan semaksimal mungkin seperti orang lain. Dia hanya bisa meminta belas kasihan daripada orang-orang yang lewat, ya, yaitu dengan menjadi seorang pengemis, ya, minta belas kasihan dari orang yang lalu lalang. Tidak ada harapan, tetapi dia tidak memakai semua kekurangannya. Dia mendengar apa yang positif yang banyak orang katakan ketika dia duduk di tepi jalan, meminta-minta belas kasihan orang yang lewat. Telinganya dia pergunakan untuk mendengar berita-berita tentang Yesus. Orang yang lalu lalang di tempat di mana dia duduk, banyak orang menceritakan ketika orang berjumpa dengan Yesus, maka mukjizat terjadi. Dia simpan setiap kisah atau cerita yang orang lain katakan tentang Yesus. Dia simpan itu di dalam hatinya. Dan dia ingin memiliki satu kerinduan. Saat ada waktu ketika dia bisa berjumpa dengan Yesus, maka dia akan mempergunakan waktu yang dia miliki, kesempatan yang dia miliki itu untuk bertemu dengan Yesus. Ya. Telinganya dia pakai. Kapan waktunya Yesus lewat di situ? Dia menantikan, dia menunggu. Setiap hari dia dengar berita-berita tentang Yesus. Dia memiliki kerinduan satu saat kelak Yesus pun akan lewat. Yesus pun akan melewati tempat di mana dia duduk, ya, di mana dia tinggal. Bukankah di dalam Roma pasal yang ke-10, kita buka bersama-sama Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Telinga kita, apakah sudah kita gunakan untuk mendengar firman Kristus? Ketika kita mengasah, ketika kita membiasakan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan di sini menjamin bahwa iman kita akan timbul. Iman timbul bukan dari mendengar berita-berita yang negatif, berita-berita yang menakutkan, tetapi percayalah imanmu timbul dari kita mendengar firman tentang Kristus. Ya. Ketika kita dengar firman setiap hari, firman itu menguatkan, firman itu menghibur ketika kita sedih, ketika kita susah, ketika kita takut. Firman itu memberikan kekuatan kepada kita. Kita dengar janji-janji firman Tuhan, maka iman kita akan dikuatkan. Seperti Bartimius ini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, imannya timbul. Kapan Yesus lewat? Kapan waktunya aku bisa berjumpa dengan Yesus? Ya, dia maksimalkan pendengarannya supaya satu saat kelak dia pun berjumpa dengan Yesus. Dan kalau dia berjumpa dengan Yesus, maka semuanya akan menjadi beres. Setuju, katakan amin. Ya. Yang pertama, dia memaksimalkan apa yang menjadi kelebihannya, bukan apa yang menjadi kekurangannya. Yang kedua, dia mulai mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita lihat ayat yang ke-47 bagian B. Dimulai dari kata mulailah. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia tahu ada kesempatan bahwa Yesus akan lewat, di mana dia duduk, dia mulai mencari Yesus
dengan sungguh-sungguh. Ya. Mulai, bahwa di situ dikatakan mulailah ia berseru. Berarti saat itu juga dia bergerak, dia berinisiatif untuk berseru, mulai memanggil Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak mencari Yesus dengan asal-asalan. Oh, dia berpikir Yesus itu kan maha kuasa. Aku tidak usah berseru, dia pasti tahu apa yang menjadi masalahku, apa yang menjadi kerinduanku. Berapa banyak kita mengalami hal yang demikian. Kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berpikir Tuhan kan maha tahu. Aku nggak perlu mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, Yesus memang maha tahu. Ya, memang Yesus Tuhan yang maha kuasa. Tetapi Tuhan juga melihat, menghargai, menolong, merespon orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Seperti malam hari ini. Saudara boleh berdoa dengan ya seenaknya, ya dengan sembarangan, ya gak ada yang larang, semuanya itu bebas saja. Saudara bisa berdoa sambil makan kuaci mungkin. Saudara bisa mengikuti siaran ini mungkin dengan melakukan aktivitas yang lain. Tetapi di sini Bartimius mempergunakan kesempatan yang masih dia miliki dengan kesungguhan hatinya. Dia bangkit dan mulai berteriak. Bapak Ibu, selintas tadi saya berpikir, kalau pengemis itu jago kalau meminta atau dia mengatakan action untuk menarik belas kasihan daripada orang-orang. Ya, beberapa waktu yang lalu sering kali kita melihat berapa banyak pengemis itu kakinya tidak buntung dibuat buntung, tangannya tidak buntung pura-pura buntung, ya. Dia bisa action macam-macam supaya orang tuh berbelas kasihan untuk memberikan lebih banyak mungkin ya. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati dari Bartimius ini. Dia berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Cuman itu kalimat Bartimius, gak ditambahi yang lain-lain. Gak ditambahi, ya pastilah dia pasti lebih jago daripada kita-kita. Karena dia jago minta belas kasihan daripada orang. Tetapi dia berseru, Yesus anak Daud. Dengan kata lain, imannya mulai tumbuh. Dari tadi dia sudah mendengar bahwa Yesus itu sang penyembuh, Yesus itu sang juru selamat, Yesus itu tabib yang ajaib, Yesus itu guru, jago mengajar, Yesus segala-galanya. Oleh sebab itu dia berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan inilah yang terjadi. Ayat yang ke-48, banyak orang menegurnya, bukan cuma satu, tetapi banyak orang menegurnya supaya apa? Supaya dia diam. Dari orang yang banyak berbondong-bondong ikut Yesus berdesak-desakan, dia berseru, mungkin suaranya itu hilang dengan suara orang banyak. Dan ketika dia mengeraskan volumenya supaya Yesus mendengar, bukan cuma satu orang yang menyuruh dia diam, tetapi banyak orang menegur. Bukan cuma ngomong secara baik-baik, tetapi orang banyak ini menegurnya supaya ia diam. Mungkin ada yang menutup mulutnya, mungkin ada yang memakai jubahnya untuk menutup mulutnya, ya. Kita tidak pernah tahu supaya enggak berisik, supaya enggak ramai. Tetapi dia enggak berhenti dengan teguran orang banyak itu.
Ayat yang selanjutnya, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru dengan segenap hatinya, bukan cuma suaranya yang keras. Tentunya kita semua bisa membedakan kalau kita peka. Seruan biasa dengan seruan orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan itu pasti ada bedanya. Pasti kita akan mendengar ada getaran-getaran yang keluar dari dasar hatinya, yang benar-benar dia keluarkan untuk berseru kepada Yesus. Dan kabar baiknya, ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti. Tuhan kita, dia tahu mana orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh, mana orang yang mencari Tuhan hanya sekedar main-main. Kita buka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16. 2 Tawarik pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9, bagian A saja. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini jangan pikir ibadah kita tidak diperhatikan oleh Tuhan. Jangan pikir Tuhan tidak tahu apa yang kita doakan. Jangan pernah berpikir engkau sendirian di kamar. Lihatlah firman Tuhan ini berkata, ada mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Garis bawahi kata yang bersungguh hati. Bagaimana dengan kita malam hari ini? Apakah kita sudah berdoa dengan kesungguhan hati? Apakah kita benar sungguh sudah mencari Tuhan dengan kesungguhan hati? Seperti yang Bartimius ini lakukan. Orang banyak menegur dia supaya dia diam. Tetapi seruannya tidak bisa dihalangi oleh orang banyak. Bagaimana dengan kita? Hari ini mungkin jawaban dari doa kita belum kita dapatkan. Apakah kita sudah berhenti tidak mau berdoa lagi? Ataukah kita tetap berdoa dengan kesungguhan hati kita? Menjadi pertanyaan yang dalam buat engkau dan saya malam hari ini. Apakah engkau sudah mencari Dia dengan kesungguhan hati? Malam hari ini biar kita mau memeriksa kesungguhan hati kita. Apakah benar-benar kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Dan dengarlah, kesungguhan hati kita mencari Dia, kesungguhan hati kita berseru kepada Yesus akan ditandai dengan Yesus berhenti. Tidak ada rencana, tidak ada planning bagi Yesus untuk menyembuhkan Bartimius, untuk menghampiri Bartimius. Tetapi saat telinga Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada teriakan Bartimius yang dengan kesungguhan hatinya, disitulah langkah kaki Yesus terhenti. Dia tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan. Dia harus berhenti untuk menyembuhkan Bartimius. Dan malam hari ini, biarlah seruan doa kita, teriakan kita, mampu menghentikan langkah kakinya untuk menolong kita. Dan yang terakhir, jawaban doa itu didapatkan ketika Bartimius
membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ayat yang ke-51 tadi dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pertanyaan Yesus ini diberikan ketika Bartimius itu tinggalkan tempat di mana dia duduk meminta-minta. Dia tinggalkan tempat duduknya. Dia lepas jubahnya dan dia menghampiri Tuhan Yesus. Ketika dia sudah dekat dengan Yesus,